Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita diberikan kesehatan untuk bertemu lagi dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani atau Manajemen Sumber Daya Manusia. Nah, pada bab yang ketiga kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia ini bertujuan untuk memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkannya itu baik dalam arti kuantitas maupun kualitas. Nah, maksudnya kompetensi yang harus dimiliki ini telah tersedia pada saat yang diperlukan, karena banyak perusahaan yang saat ini itu telah memiliki jumlah sumber daya manusia atau karyawan yang berlebih, sehingga perusahaan tersebut itu menjadi tidak efisien karena memiliki beban biaya yang terlalu berat dan kurang lincah dalam merespon perubahan lingkungan. Nah, kalau menurut tokoh, yaitu menurut Mangkunegara tahun 2003, bahwa perencanaan tenaga kerja itu dapat diartikan sebagai suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan peramalan pengembangan, pengimplementasikan dan mengendalikan kebutuhan tersebut yang berintegrasi dengan perencanaan organisasi. Nah, agar tercipta jumlah pegawai, penempatan pegawai yang tepat dan bermanfaat secara ekonomis bagi perusahaan. Kemudian kita mengarah pada faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Kemudian yang kedua perubahan organisasional, dan yang ketiga faktor persediaan karyawan. Kita bahas yang pertama dulu mengenai lingkungan eksternal. Nah, perubahan lingkungan ini sulit diprediksi dalam jangka pendek dan kadang-kadang tidak mungkin diperkirakan dalam jangka panjang. Nah, perubahan tersebut mencakup hal-hal yang pertama seperti perkembangan ekonomi yang mempunyai pengaruh yang sangat besar, tetapi sulit diestimasi atau sulit diperkirakan. Contohnya seperti inflasi, pengangguran, dan tingkat bunga yang sering merupakan faktor menentu kondisi bisnis yang dihadapi perusahaan. Kemudian yang kedua, faktor yang mempengaruhi faktor lingkungan itu mengenai kondisi sosial, politik, dan hukum, karena mempunyai implikasi pada perencanaan sumber daya manusia melalui berbagai peraturan-peraturan di bidang personalia, perubahan sikap dan tingkah laku, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, perubahan teknologi saat ini tidak hanya sulit diramal tetapi juga sulit dinilai, karena perkembangan komputer atau dunia digital itu secara dahsyat. Nah, contohnya itu tentang perubahan teknologi menimbulkan gejolak sumber daya manusia. Kemudian yang keempat, para pesaing merupakan tantangan eksternal lainnya yang akan mempengaruhi permintaan sumber daya manusia. Sebagai contoh, pembajakan. Maksudnya manajer akan memaksa perusahaan untuk selalu menyiapkan penggantinya melalui antisipasi dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, keputusan organisasional atau perubahan organisasional. Nah, berbagai keputusan pokok organisasional yang mempengaruhi permintaan sumber daya manusia itu adalah dipengaruhi oleh dua hal. Yang pertama, rencana strategis. Rencana strategis perusahaan adalah keputusan yang paling berpengaruh. Nah, hal ini mengikat perusahaan dalam jangka panjang untuk mencapai sasaran seperti tingkat pertumbuhan, produk baru, atau segmen pasar baru. Nah, sasaran tersebut itu menentukan jumlah dan kualitas karyawan yang dibutuhkan pada waktu yang akan datang. Kemudian hal yang kedua yaitu dalam jangka pendek. Nah, dalam jangka pendek ini para perencana menerjemahkan rencana-rencana strategis menjadi operasional dalam bentuk anggaran atau bentuk keuangan. Kemudian faktor persediaan karyawan. Nah, di sini maksudnya permintaan sumber daya manusia itu dimodifikasi oleh kegiatan karyawan seperti pensiun, permohonan berhenti, terminasi, dan kematian
menaikkan kebutuhan personalia. Kemudian manfaat perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan tenaga kerja ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Nah, manfaat-manfaat tersebut diantaranya yang pertama, perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Di sini maksudnya perusahaan dapat memanfaatkan sumber daya manusia atau karyawan yang ada secara baik. Kemudian yang kedua, peningkatan efektivitas kerja. Nah, melalui perencanaan SDM yang matang, maka efektivitas kerja juga dapat lebih ditingkatkan dengan syarat sumber daya manusia yang ada telah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ketiga, produktivitas lebih ditingkatkan. Nah, produktivitas ini dapat lebih ditingkatkan apabila data tentang pengetahuan, pekerjaan, pelatihan yang telah diikuti oleh sumber daya manusia dengan mengikut sertakan karyawan dalam berbagai pendidikan dan pelatihan. Nah, karyawan ini akan bergerak untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Kemudian yang keempat, penentuan kebutuhan tenaga kerja dalam masa depan. Nah, perencanaan sumber daya manusia yang berkaitan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja di masa depan ini baik dalam arti jumlah maupun kualifikasinya untuk mengisi berbagai jabatan maupun penyelenggaraan berbagai aktivitas baru. Kemudian penanganan informasi. Nah, salah satu dari segi manajemen sumber daya manusia yang penting adalah penanganan informasi ketenaga kerjaan, karena dengan adanya informasi ini akan memudahkan manajemen melakukan perencanaan sumber daya manusia. Kemudian penelitian. Nah, berdasarkan bahan yang telah diperoleh dari penelitian yang dilakukan untuk kepentingan perencanaan SDM, timbul pemahaman yang tepat tentang situasi pasar kerja dalam arti yang pertama itu permintaan pemakaian tenaga kerja atas tenaga kerja dilihat dari segi jumlah, jenis, kualifikasi, dan lokasi. Kemudian jumlah pencari pekerjaan beserta bidang keahlian, keterampilan, latar belakang, profesi, tingkat upah dan gaji, dan sebagainya. Nah, pemahaman ini penting karena bentuk rencana yang disusun dapat disesuaikan dengan situasi pasaran kerja tersebut. Kemudian, dasar bagi penyusunan program kerja. Nah, program kerja bagi satuan kerja dalam perusahaan ini salah satu dari aspek program kerja tersebut adalah pengadaan karyawan baru yang memperkuat tenaga kerja yang ada demi peningkatan kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Kemudian yang terakhir mengenai pasar tenaga kerja. Nah, pasar tenaga kerja ini merupakan sumber untuk mencari calon sumber daya baru yang berpotensial untuk diterima di perusahaan. Kemudian kita masuk ke dalam komponen-komponen perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan perencanaan sumber daya manusia. Nah, perencanaan sumber daya manusia ini harus mempunyai tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, kepentingan organisasi, dan kepentingan nasional. Nah, tujuannya perencanaan SDM ini menghubungkan sumber daya manusia yang ada dengan kebutuhan perusahaan pada masa yang akan datang dalam upaya menghindari mismanagement atau tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas. Kemudian yang kedua, perencanaan perusahaan. Nah, perencanaan perusahaan ini dilakukan untuk mengadakan perubahan yang positif bagi perkembangan perusahaan. Nah, kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia ini memberikan petunjuk masa depan, menentukan tempat tenaga kerja yang diperoleh,
kapan tenaga kerja dibutuhkan, dan pelatihan dan pengembangan jenis apa yang harus dimiliki tenaga kerja. Nah, melalui rencana sukses ini, jenjang karir tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan perseorangan yang konsisten dengan kebutuhan suatu organisasi. Kemudian yang ketiga, syarat-syarat perencanaan sumber daya manusia. Nah, ada beberapa syarat dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, mengetahui jenis masalah yang akan direncanakannya. Kemudian yang kedua, mampu mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, mempunyai pengalaman luas tentang job analisis, organisasi, dan situasi persediaan sumber daya manusia. Yang keempat, membaca situasi sumber daya manusia masa kini dan masa mendatang. Kemudian, memperkirakan peningkatan sumber daya manusia dan teknologi di masa depan. Dan kemudian yang terakhir, mengetahui secara luas peraturan dan kebijaksanaan perburuhan pemerintah. Kemudian perencanaan sumber daya manusia ini juga mempunyai tantangan dan kendala. Yang pertama itu bisa dilihat dari standar kemampuan sumber daya manusia. Nah, standar kemampuan sumber daya manusia yang pasti, sehingga informasi kemampuan sumber daya manusia hanya berdasarkan ramalan-ramalan prediksi yang bersifat subjektif. Kemudian manusia itu sendiri. Nah, manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Nah, hal ini menjadi kendala perencanaan sumber daya manusia karena itu sulit memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya ia mampu tetapi tidak bersedia mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bekerja setengah-setengah seperti itu. Kemudian yang ketiga, situasi sumber daya manusia. Nah, persediaan mutu dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan sumber daya manusia di perusahaan. Nah, hal ini menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang paling besar. Kemudian yang terakhir, kebijakan perburuhan pemerintah. Kebijakan perburuhan pemerintah ini seperti kompensasi, jenis kelamin, warga negara asing, dan kendala lain. Nah, perencanaan sumber daya manusia itu dapat membuat rencana yang baik dan tepat sesuai dengan kendala-kendala yang akan dihadapi. Kemudian kita masuk dalam bab desain dan analisis pekerjaan. Nah, desain perusahaan merupakan bagian dari manajemen, terutama manajemen operasional, karena selain berhubungan dengan produktivitas, desain pekerjaan juga menyangkut tenaga kerja yang akan melaksanakan kegiatan operasi tertentu. Nah, desain pekerjaan sendiri ini adalah alat untuk memotivasi dan memberi tantangan kepada karyawan. Nah, desain pekerjaan ini dapat menunjang tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien, yang produktif, mengurangi timbulnya rasa bosan, dan dapat meningkatkan kepuasan tenaga kerja. Nah, desain pekerjaan ini dibuat perusahaan untuk mengatur tugas-tugas yang tepat sasaran, kemudian memberikan tugas kepada karyawan dengan kemampuan dan keterampilan yang harus dimiliki untuk mengerjakan tugas tersebut. Kemudian unsur-unsur desain perusahaan. Yang pertama, unsur organisasi. Nah, unsur organisasi ini mempunyai ikatan erat dengan desain perusahaan yang efisien untuk mencapai output maksimum dari karyawan. Kemudian yang kedua, unsur lingkungan. Yang pertama ada unsur perilaku. Nah, unsur perilaku ini mendesain pekerjaan yang terdiri atas otonomi, yaitu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Kemudian yang kedua, variasi untuk menghilangkan kejenuhan atas pekerjaan yang rutin sehingga kesalahan-kesalahan yang dapat diminimalkan. Kemudian yang ketiga, identitas tugas untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan pekerjaan. Kemudian yang keempat, umpan balik, yaitu pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan mempunyai umpan balik atas pelaksanaan pekerjaan yang baik. Kemudian pedoman dalam desain pekerjaan. Nah, menerangkan bahwa sebuah desain pekerjaan merupakan
pernyataan tertulis tentang hal-hal yang harus dikerjakan oleh pekerja. Cara orang itu melakukannya seperti apa dan bagaimana kondisi pekerjaannya. Seperti itu. Kemudian pertimbangan dalam menyusun desain pekerjaan. Ada 3 bagian. Yang pertama, perluasan tugas atau job enlargement. Nah, di sini maksudnya pemberian tugas yang lebih besar secara horizontal. Ketika pekerja tambahan itu berada pada tingkat kecakapan dan tanggung jawab yang setara dengan pekerjaan semula. Kemudian pengayaan tugas atau job enrichment mencakup penambahan tugas dan tanggung jawab yang lebih tinggi seperti perencanaan dan pengendalian sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga, perputaran tugas atau job rotation, yaitu melakukan penukaran tugas antar pekerja secara periodik. Nah, untuk menghindari seseorang bekerja secara monoton, mengerjakan tugas yang sama setiap hari. Nah, perputaran tugas ini memberikan pengalaman dan kemungkinan seseorang pekerja untuk menggantikan pekerja lain yang tidak masuk. Kesempatan ini kepada pekerja untuk memperbanyak pengalaman. Tujuan dari desain pekerjaan yang pertama, efisiensi operasional, fleksibilitas dan kemampuan melakukan proses kerja secara horizontal dan hierarki atau bertingkat. Kemudian minat, tantangan dan prestasi menjadi optimal. Kemudian tanggung jawab tim ditetapkan sedemikian rupa dan integrasi kebutuhan individu karyawan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian analisis dan desain jabatan serta perencanaan SDM. Yang pertama, analisis pekerjaan. Nah, analisis ini merupakan proses pengumpulan informasi mengenai pekerja yang dilakukan oleh seorang karyawan yang dilaksanakan dengan cara interview terhadap pekerja dengan bukti-bukti yang benar dari supervisor. Kemudian analisis jabatan. Analisis jabatan ini merupakan dasar bagi sebagian besar aktivitas manajemen SDM karena informasi yang diperoleh dari analisis jabatan yang akan digunakan untuk penarikan seleksi, pengupahan, dan pelatihan. Kemudian yang ketiga, deskripsi, spesifikasi, dan desain jabatan. Nah, deskripsi jabatan ini adalah pernyataan tertulis tentang hal-hal yang akan dikerjakan oleh pemegang jabatan. Nah, informasi ini akan digunakan untuk menulis spesifikasi jabatan, yaitu daftar pengetahuan, kemampuan, dan keahlian untuk menjalankan jabatan. Nah, desain jabatan dilakukan setelah dilaksanakan deskripsi jabatan secara baik dan tersedianya spesifikasi jabatan. Nah, desain jabatan adalah proses penstrukturan pekerjaan dan desain aktivitas pekerjaannya spesifik dari seorang individu atau kelompok individu untuk mencapai organisasional tertentu. Kemudian perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses memperoleh karyawan yang tepat baik jumlah, kualitas, dan jabatan maupun waktu yang tepat. Kemudian informasi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan ini bermanfaat untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengorganisasi informasi pekerjaan secara menyeluruh. Kemudian faedah informasi analisis pekerjaan. Yang pertama, menetapkan dasar pemberian kompensasi. Yang kedua, mengevaluasi faktor lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan. Yang ketiga, menetapkan standar prestasi kerja yang memadukan dengan lamaran-lamaran dengan kualifikasi yang ada. Kemudian proses analisis pekerjaan yang pertama dimulai dari persiapan awal. Persiapan awal ini ada 2 harus yang dipersiapkan. Yang pertama, identifikasi pekerjaan, kemudian menyusun daftar pertanyaan. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Nah, pengumpulan data ini bisa dilakukan dengan teknik-teknik pengumpulan data, yaitu bisa melalui observasi, yang kedua dengan melalui wawancara, yang ketiga kuesioner, dan yang keempat itu bisa log ya atau
orang yang menduduki posisi ini diminta untuk memberikan informasi. Nah, log ini terdiri atas catatan yang disimpan karyawan pelaksana. Nah, log ini hampir sama dengan kuesioner. Kemudian yang kelima, kombinasi gabungan dari seluruh metode-metode yang ada. Kemudian penyempurnaan data. Penyempurnaan data ini diperoleh lalu data-data yang diperoleh itu lalu dipisah-pisah untuk memperoleh data yang relevan. Selanjutnya siap digunakan dalam berbagai bentuk seperti deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar-standar pekerjaan. Kemudian deskripsi pekerjaan. Nah, deskripsi pekerjaan ini adalah pernyataan tertulis tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan aspek-aspek pekerjaan lainnya. Nah, dalam suatu deskripsi pekerjaan ini, bagian identitas jabatan bisa mencakup kode pekerjaan, bagian departemen, tanggal penyusunan, dan kelas pekerjaan. Nah, dilanjutkan ke bagian peringkasan pekerjaan atau fungsi. Nah, bagian ini menunjukkan pekerjaan yang dilakukan, seperti cara mengerjakannya dan menjabarkannya dalam tugas-tugas pekerjaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.